Shalom teman-teman yang dikasih Tuhan, bertemu kembali dengan saya Kersaugo di channel ini. Di kesempatan ini saya akan mengajak kita menyaksikan satu cuplikan video dari seorang mu'alaf. Katanya ini adalah mu'alaf yang cerdas dan dia orang hebat saat dia berada di Kristen. Tetapi sekarang dia sudah mu'alaf. Tapi setelah saya dengar video ya teman-teman, kok saya ragu ya. Kita dengar dulu cuplikan videonya. Mari kita dengarkan video berikut ini. Saya bahkan baca Injil yang asli itu setelah saya hijrah. Jadi saya baca itu ternyata kesimpulan saya, Alkitab yang asli, Injil itu, Nabi Isa itu adalah Muslim. Dari mana keterangan itu ada di kitab Mazmur, saya lupa itu apa kitabnya yang mana ya. Itu dikatakan begini, Yesus maju ke depan, itu kan ada jamaahnya banyak ya. Yesus maju ke depan, maksudnya ada di gereja itu ada, kalau kita mau masuk itu ada air di situ disediakan untuk. Nah itu setelah saya simpulan itu adalah berwudu. Terus kemudian Yesus maju ke depan satu langkah di depan jamaahnya. Setelah saya telah sekarang itu adalah Yesus, Nabi Isa itu mengimami sholat. Mungkin sholatnya bukan seperti sholat kita sekarang. Dan setelah saya juga ikut kristologi, ternyata memang benar apa yang saya duga, dan saya memang baca Injil yang sebenarnya itu setelah saya hijrah, karena dulu saya nggak boleh baca. Iya, jadi Injil yang dikatakan Injil Barnabas itu kan Injil yang asli. Itu kalau dengan waktu saya masih di gereja dulu sebagai umat Katolik, itu adalah Injil yang palsu. Gimana? Yang Barnabas, yang asli itu. Yang dibilang palsu yang mana? Yang Barnabas sama umat Katolik. Tapi setelah saya baca sekarang, setelah saya hijrah, itu ternyata itu isinya itu semua hampir mirip dengan Al-Quran. Ada yaitu Nabi Isa, ya Yesus maju ke depan memimpin jamaahnya, itu berarti beliau itu kan aku lenganu. Iya, Nabi Isa itu memimpin jamaahnya untuk sholat, cuman sholatnya belum seperti sekarang. Iya. Ya, demikianlah cuplikan video yang sudah kita dengarkan dari seorang ibu mu'alaf ya. Kayaknya dari apa yang dia sampaikan ini beda dari skrip yang mungkin disampaikan kepada beliau ini, sehingga kesaksiannya ini ngaur ngidul teman-teman ya. Dia mengatakan bahwa pas dia mu'alaf, dia baru membaca Injil yang asli, dan dia sebut Injil yang asli itu adalah Injil Barnabas. Padahal dalam kekristenan itu tidak ada Injil Barnabas ya. Dia mengaku bahwa dulu dia adalah seorang Katolik ya, seorang Katolik yang taat. Sebetulnya dia katakan kalau Anda menonton video di dalam channelnya Ngaji Cerdas. Dan juga dia menyinggung soal katanya Yesus itu sholat ya. Dan dia kutip ayat Alkitab tidak jelas ya, karena memang dia kurang briefing ya, dan dia lupa mungkin skripnya. Ya, sebelumnya saya akan perlihatkan kepada Anda nama-nama kitab ya, khususnya di gereja Katolik ya. Ini bisa di googling dan Anda bisa melihatnya ya. Kitab suci Katolik terdiri dari 46 kitab PL, Perjanjian Lama, dan ada 27 kitab Perjanjian Baru ya. Ada kitab Taurat itu ada Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Kitab sejarah itu ada Yosua, Hakim-Hakim, Rut, 1 Samuel, 2 Samuel, ya 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja, 1 Tawarik, 2 Tawarik, Ezra, Nehemia, ada Tobit, Yudit, Ester, 1 Makabe dan 2 Makabe. Lalu ada kitab Hikmat, Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Kebijaksanaan atau Kidung Agung, Sirat. Dan kitab kenabian itu ada Yesaya, Yeremia, Ratapan, Baruk, Yehezkiel, Daniel, Hosea, Yoel, Amos, Obadya, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Jefanya, Hagai, Zakaria, Maleaki. Jadi kitab Tobit, Yudit 1, 1-2 Makabe, Kebijaksanaan, Sirat, Baruk itu termasuk surat atau tulisan dari Yeremia.
Lalu di dalam kitab PB-nya teman-teman, ini tidak jauh beda dengan gereja Kristen Protestan ya. Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Sejarah apostoliknya Kisah Para Rasul, dan surat Paulus itu ada Roma, 1-2 Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, 1-2 Tesalonika, 1-2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani. Dan surat umumnya adalah Yakobus, 1 Petrus, 2 Petrus, 1 Yohanes, 2 Yohanes sampai 3, Yudas, dan Apokalipsis atau kitab Wahyu yang ditulis oleh Yohanes. Ini adalah daftar nama-nama kitab yang ada di gereja Katolik ya. Dan ini tidak ada kitab Barnabas ya. Kitab Barnabas itu tidak masuk dalam kanonisasi di dalam kekristenan ya, sehingga tidak termasuk kitab dari kekristenan ya. Kitab Barnabas identik lebih kepada kitab bidat ya, karena tidak percaya Yesus Kristus. Oke, sekarang saya akan bantu ibu ini untuk, mungkin maksudnya adalah ketika dia mendengar atau melihat atau mungkin membaca di dalam Matius pasal 26 ayat 36 mengenai Yesus yang berdoa, katanya itu dia sholat ya. Matius 26 ayat 36, maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Ya, mungkin menurut ibu ini, Yesus maju berdiri di depan dan umatnya ada di belakang, dan dia mengatakan bahwa Yesus itu sholat. Apakah Yesus sholat? Tentu tidak ya. Yesus tidak mengenal Muslim atau Islam ya. Yesus adalah manusia sejati, dia adalah Allah yang menjadi manusia ya. Dia berdoa ya. Di sini dijelaskan dia berdoa di Taman Getsemani ya. Lalu ia berkata kepada muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi berdoa ya. Aku pergi ke sana untuk berdoa. Jadi Yesus tidak sholat, tapi Yesus berdoa karena memang dalam keadaannya sebagai manusia. Jadi alangkah jauhnya ibu ini menafsir dan mengatakan bahwa Yesus sholat, dan itu tidak ada hubungannya dengan apa yang Yesus lakukan pada waktu dia hadir dalam dunia. Lain kali ngaji cerdas, kalau Anda ingin menampilkan seorang yang mualaf, kasih seorang mualaf yang berkualitas sedikit ya, supaya tidak memalukan. Itu saja di dalam video ini, kiranya video ini boleh menjadi berkat. Tuhan berkati. Shalom.